Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Nah, rencananya hari ini itu mau ke rumah mama. Jadi sebelum ke rumah mama, ini mau ngebersihin dulu cucian piring, kemudian mau ngecairin ikan yang dari freezer. Nah, kemarin itu kan sudah beli dari pasar tuh, sebanyak 2,5 kilo. Rencananya itu mau dibuat dengan sesuatu deh. Nah, sudah itu kita mau ngecairin dulu. Setelah itu baru deh kita ke rumah mama. Nah, di sini sebelum ke rumah mama tadi kita itu beli es jagung. Es jagung kita beli 2 cup aja. Kemudian ya udah deh kita nyampe di rumah mama. Dan ini dia kondisi dapur mama. Siap-siap untuk kita recokin. Untuk langkah pertama ini tuh mau buat otak-otak bandeng. Jadi untuk yang pertama itu cara buatnya kita belah dulu bandengnya seperti ini. Sebelumnya sisiknya dibuang dulu ya. Nah, belahnya itu dari ekor sampai ke punggung ikan, tembus sampai ke kepalanya, sehingga si bandeng ini bisa terbelah menjadi 2. Bisa ya disimak videonya. Maaf kalau kualitas videonya di sini itu kurang jelas karena memang pencahayaan yang minim di rumah mama. Nah, ini dia. Setelah itu belahannya seperti ini, baru deh kita kerok semua isinya. Jangan lupa tulangnya juga dikerok ya. Nah, ini adik Umi nawarin untuk apa sih itu, talenan dari kayu. Cuman karena memang talenannya kecil gak cukup, ya udah diabaikan itu talenannya. Nah, ini dia tulangnya kita lepasin, jangan lupa dipatahin tulangnya, lalu kita buang dan lanjut kita kerok hingga tersisa kulitnya saja. Jangan lupa juga di bagian cangkangnya juga dibuang ya. Nah, ini dia hasilnya, kulitnya yang sudah dikerok si dagingnya. Kita lakukan semuanya hingga habis. Kondisinya seperti ini, ya udah kita sisihkan, kita pisah antara kulit dengan si dagingnya. Kita lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini tuh berhubung kita lakuinnya rame-rame, jadi alhamdulillah cepet banget selesainya. Ada yang bagian ngebelah ikannya, ada yang bagian ngerok kulitnya, ngerok isinya, dan selesai deh cepet. Dan ini dia si kulitnya dan juga dagingnya. Untuk bumbunya sendiri ada bawang putih, kunyit, dan juga garam. Kemudian kita blender semuanya, lanjut di blender juga dengan si kulit ikannya. Maksudnya si daging ikannya ya. Kita blender semuanya hingga habis si dagingnya. Jangan lupa tambahkan merica dan juga ketumbar. Berhubung di sini merica ketumbarnya nggak bisa untuk kita blender, jadi saya ulek aja ya. Nah, setelah semuanya rata, diaduk rata itu daging dengan si bumbunya tadi. Kemudian kita masukkan deh si merica dan ketumbarnya juga. Jangan lupa tambahkan garam dan gula sesuai selera. Nah, untuk bunda-bunda semuanya, untuk tambahannya itu ada si tepung panir. Tepung panirnya ini kita blender dulu supaya agak lebih halus, supaya teksturnya juga halus nyatu dengan si daging bandengnya. Setelah itu baru deh dicampur semuanya. Jangan lupa tambahkan garam di tepung panirnya sesuai selera. Kemudian kita masukkan semua daging-dagingnya. Kita aduk semuanya hingga rata. Nah, untuk pengerjaan ini kita tuh hari ini di rumah mama itu ngebuat 3 menu ya. Otak-otak bandeng, nanti ada perkedel kentang, dan juga nasi liwet, nasi lemak gitu ya. Jadi nanti ditunggu aja dah. Oh ya, tadi itu tambahkan lagi 1 bungkus royco sapi, kemudian tambahkan 6 telur. Jadi semuanya dimasukkan dan diaduk dengan rata. Untuk resep-resepnya sudah ditulis di deskripsi box ya. Jadi bisa dilihat tuh nanti di deskripsi box.
Nah, setelah semuanya selesai, baru deh kita isi pada bagian kulitnya lagi. Nah, kulitnya ini nanti itu akan diisi lagi, makanya jangan dibuang tuh si kulitnya tadi. Kita isi semuanya hingga dia itu cantik kembali seperti ikan sedia kala. Jadi kita isi semuanya, permulus semuanya, dipijit-pijit supaya cantik dan lebih rapi. Berhubung kita pakai tepung panirnya tuh 1/2 kilo, jadi ini tuh sampai gede-gede pun ini tuh masih cukup semuanya ya. Dan ini dia penampakannya yang sudah diisi, cantik-cantik lagi ya, kembali lagi seperti semula. Dan itu prosesnya sisa 2, ini semuanya sudah selesai. Lanjut setelah itu kita akan membaluri si kulitnya tadi itu dengan bumbu bawang putih, juga kunyit ya, dan juga ketumbar. Sama sih, sama seperti kita memarinasi ikan laut seperti biasanya. Jadi biasanya itu untuk kulitnya itu kita rendam aja dulu tuh sebelum kita isi dengan si isian tadi. Cuman berhubung karena lupa, ya udah dah gak apa-apa, setelah diisi baru deh dilumuri seperti apa ya, seperti dikasih lulur gitu ya. Nah, hasilnya semuanya sudah selesai. Itu tuh lebih agak kuning ya warnanya setelah kita lumuri dengan si bumbu kunyit tadi. Lanjut deh, kalau sudah selesai semuanya, kita kukus kurang lebih 30 hingga 45 menit sehingga semuanya tuh matang. Nah, ini dia semuanya sudah dikukus ya. Kita masukkan semuanya ke dalam kukusan. Siapkan kukusannya yang cukup untuk si ikannya. Berhubung ini ikannya agak panjang dan agak besar, kita sediain kukusan yang agak besar juga. Kita tutup, kita tunggu hingga 30 atau 45 menit. Nah, ini dia yang sudah selesai dikukus. Tara. Nah, cantik banget ya, warnanya kuning kayak seperti digoreng gitu ya. Padahal ini tuh cuma dikukus aja. Setelah dikukus seperti ini, kita akan siap-siap untuk naruhnya di wadah. Jadi sebelum naruh di wadah, kita potong dulu sesuai selera. Boleh untuk dipotong jadi 4, 5, atau 6. Intinya sih sesuai selera dengan sesuai porsi makan masing-masing. Berhubung di sini yang belanja itu ada Umi, Mama, dan juga Tante Nova, jadi kita pisah jadi 3. Sebelumnya tetap ya dipotong-potong, kemudian kita taruh deh di wadah sesuai wadah masing-masing. Tara, ini dia sudah selesai semuanya. Semuanya sudah dipotong, cuma tinggal sisa berapa aja gitu. Dan ini dia siap untuk disimpan di kulkas ataupun di freezer. Ini tuh cuma tinggal digoreng aja, itu tuh sudah enak. Tanpa digoreng pun sudah enak banget gitu loh. Nah, ini dia keseruan kita selama di dapur. Jadi ada Mama, ada Tante Nova, Tante Yuni, Adik Via, dan juga Umi. Ya beginilah kita. Dan cuma duduk-duduk aja. Cuman dalam pekerjaan ini tuh ada aja yang diceritain, ada aja yang dilucu-lucuin. Lanjut di sini mau buat menu yang kedua, yaitu perkedel kentang maksudnya ya. Nah, ini kentangnya sudah direbus, kemudian dikupas, lalu ditumbuk. Jangan lupa ditambahkan daging. Dagingnya cukup 3 iris saja, daging yang sudah direbus. Kita potong-potong dadu. Setelah itu si tadi tumbukan kentangnya itu tambahkan 1 butir telur. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih sama merica, ditambahkan juga garam. Kita tumbuk halus si bawang putih dan mericanya tadi. Kemudian kita tambahkan garam, gula sesuai selera. Jangan lupa tambahkan juga bawang merah goreng. Kita tambahkan garam dulu ya, sama gula. Setelah itu baru deh tambahkan bawang merah goreng. Ini bawang merah goreng kita ulek habis semuanya hingga halus. Nah, setelah halus seperti ini, baru deh kita masukkan ke adonan kentang tadi. Nah, kentangnya itu tadi ada 1 butir telur, ditambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Baru deh dimasukkan sama si bumbunya, kita aduk halus hingga rata. Jangan lupa tambahkan irisan daging tadi yang sudah dipotong kotak-kotak ya. Kemudian jangan lupa langkah selanjutnya itu adalah kita ambil plastik, belah 2, kemudian tambahkan sedikit minyak di plastik itu, lalu kita bentuk bulat-bulat dan bentuk kotak-kotak seperti
perkedel ini. Jadi sesuai selera ya. Untuk besar kecilnya sesuai selera juga. Ini tuh ngebuatnya hingga 15 perkedel. Kemudian sebelum kita goreng, kita ambil putih telurnya yang tadi itu, kemudian tambahkan garam sedikit, kocok lepas. Setelah itu baru kita baluri dengan si perkedelnya, baru kita goreng. Nah seperti ini ya. Untuk resepnya juga sudah ditaruh di deskripsi box. Nah selesai, ini dia perkedelnya. Menu resep kedua hari ini di rumah mama. Selanjutnya ini mau masak nasi liwet sederhana. Berhubung di sini gak ada magicom, jadi kita pakai kompor. Nah ini nasi, takaran nasi dengan airnya seperti biasa ya. Cukup ditambahkan daun jeruk dengan si daun salam. Kalau ada serai itu lebih bagus. Kemudian santan ini, santan instan, kita cairkan dengan air, sejumlah air yang cukup dan pas sesuai dengan nasi. Kemudian untuk garamnya itu sudah ditaburkan pada saat kita ngerebus nasi tadi. Kita masak semuanya hingga sedikit agak menyusut airnya seperti ini, baru deh kita tambahkan si santannya. Kenapa santan instan itu gak dimasukkan dalam air dalam kondisi berbarengan? Karena nanti santan itu akan pecah gitu, eman-eman ya. Jadi kalau untuk santan seperti ini kita harus masukkan pada saat si berasnya itu sudah sedikit agak menyusut. Nah kondisi seperti ini dimasak itu pada saat memasak juga si bandeng. Jadi pada saat kukus nasi juga bandeng juga dikukus. Nah setelah surut airnya, baru deh kita masukkan nasi itu ke kukusan seperti biasanya. Nah ini dia untuk nasi liwetnya. Alhamdulillah sudah selesai. Mama juga sudah buat semur daging sebelumnya. Jadi ya udah kita nikmatin semuanya. Untuk bandengnya gak dimakan ya. Dan ini juga tadi Tante Nova juga buat sambal bajak terasi gitu ya. Alhamdulillah enak banget dan cocok banget. Selamat makan. Ini mau ngerasain dulu. Lanjut kita akan siap-siap untuk pulang. Alhamdulillah pas banget ya, nasinya, perkedelnya, ikannya, sambalnya, enak banget. Dan ini nyipin untuk dianterin ke saudara-saudara yang lain, dan juga untuk untuk ke masjid ya. Dan ini ya suasana sore di rumah mama. Oke, kita lanjut akan pulang, soalnya takut nih nanti kemalaman, karena di sini kita hanya berdua sama adik Via naik sepeda motor, jadi wajib nih untuk pulang sebelum petang. Salim-saliman dulu, dan juga adik Via juga salim-salim sama Tante Yuni. Dan ini dia kondisi motornya. Lanjut kita akan pulang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.